Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doa terlebih dahulu. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ibu presensi terlebih dahulu ya. Bagi yang berangkat silakan angkat tangan. Audi Putri Marisa, Eva Mutia Asyifa, Hifridia Ulhaq, Iklimatul belum hadir, Prihatini, Naiful Amri, Cici Susanti, Jilan, Nasrul, Trini Lasari, Dwi Durotun. Oke, alhamdulillah ya. Oke, Ibu akan mulai pembelajaran, tapi Ibu mau tanya, ada yang tahu nggak kira-kira rukun Islam, rukun iman ke-5 itu apa? Ya betul, yang keras lagi Mbak Cici. Oke, iya betul sekali. Hari ini kita akan belajar mengenai meyakini hari akhir dengan mawas diri. Ibu minta tolong sama Mbak Prihatini, bacain dong Mbak definisinya. Kelihatan nggak? Nah. Jadi hari kiamat itu adalah hari dibangkitkannya manusia dan alam kubur, Bu. Betul nggak teman-teman? Betul. Oke, kita akan membahas mengenai hari akhir. Kita mulai ya pembelajarannya. Perhatikan di PPT di depan anak-anak. Nah, dah. Oke, pengertian hari akhir. Hari akhir itu disebut juga dengan hari kiamat karena tidak ada hari lagi setelah hari tersebut. Dalam Al-Quran banyak disebutkan istilah lain bagi hari akhir yang menunjukkan dahsyatnya hari tersebut. Adapun nama-nama di dalam Al-Quran yang menjadi nama lain dari hari akhir tersebut. Ibu minta tolong kepada anak-anak baca ya satu-satu, mulai dari Mbak Jilan. Yang satu al-waqiah, hari yang pasti kejadiannya. Terus Mbak Dwi. Yang kedua yaitu al-haqqah, hari yang nyata dan benar adanya. Mbak Cici. Ya, terus Mbak Audi. Al-Azifah, kejadian hari itu sudah dekat. Terus Mbak Eva. Al-qari'ah, hari yang menggentarkan hati. Kemudian Mbak Prihatini. Az-zalzalah, hari berguncang. Kemudian Mbak Nila. Yaumul qiyamah, hari dibangkitnya manusia dari alam kubur. Terus Mas Nasrul. Yaumuddin, yang menguasai hari pembalasan. Mas Hifari. Yaumul Azim, hari yang besar. Terus Mas Naiful. Yang ke-10 Yaumus Sa'ah, atau kejadian yang sangat cepat, singkat. Terakhir Mbak Iklima. Yang 11 Yaumul Dasroh, yaitu hari penyesalan. Nah, itu adalah 11. Masih banyak lagi ya, nanti Ibu kirim PPT-nya. Terus kita harus tahu kapan hari akhir akan terjadi. Akan tetapi harus benar-benar meyakini dan mempercayai bahwa hari akhir tersebut pasti akan terjadi. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang iman kepada hari akhir yang dihubungkan dengan iman kepada Allah. Hal ini berarti bahwa apabila seseorang tidak beriman kepada hari akhir, maka tentu saja orang tersebut tidak beriman kepada Allah. Kita harus beriman ya. Oke, bagus. Kemudian adapun dalil nakli dari hari akhir itu terdapat di surat Al-Hajj ayat 22 yang berbunyi wa annallaha sangat ta'atiyata la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil kubur. Sesungguhnya kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Nah, jadi anak-anakku yang soleh-solehah, nah, iman kepada hari akhir itu mengandung arti bahwa hari akhir itu pasti terjadi atas kehendak Allah
wa ta'ala. Dengan demikian, hendaklah kita tidak hanya meyakini hari akhir yang dahsyat, tetapi juga berusaha untuk meyakini, senantiasa memperbaiki diri. Semoga dengan mempelajari hal tersebut, hati kita semakin tergugah dan senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk golongan yang mendapat perlindungan pada hari kiamat nanti. Oke, Ibu mau membagi kalian menjadi 2 kelompok. Sini kelompok 1, sini kelompok 2 ya. Kalian membahas mengenai mengenai yang tadi Ibu jelasin. Oke, ini Ibu bagi ya tugasnya. Kamu itu ya, berdiri ya. Ibu kasih waktu 1 menit dari sekarang. Silahkan kerjakan. Oke, waktu selesai. Coba ada yang mau mempresentasikan? Ayo Mbak Udi coba. Ini aja. Silakan Mbak Udi. Ya, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1, yaitu perilaku orang beriman pada hari kiamat. Yang pertama ada bertakwa kepada Allah, kedua beramal soleh, ketiga mengingat akhirat, keempat berbuat baik kepada sesama, dan yang terakhir meningkatkan ketaatan. Ya betul apa enggak anak-anak? Oke. Tepuk tangannya buat Mbak Udi. Oke, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, Ibu tutup ya. Sebelum Ibu tutup, Ibu mau mengasih kalian tugas, yaitu mengerjakan aktivitas ketiga di dalam LKS ya anak-anak. Oke. Sebelum kita tutup, mari kita bersama-sama membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu, apabila banyak salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah anak-anak, sebelum Bapak mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas Mas Nasrul pimpin doa. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu, dan nama yang Bapak panggil silakan mengangkat tangannya ya. Mbak Nafisah, Mas Nasrul, Mas Naiful. Oke, alhamdulillah pada hari ini kalian hadir semua ya.
Yang selanjutnya materi kita pada hari ini ialah toleransi dan menghargai perbedaan. Berikut tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama ialah peserta didik diharapkan dapat mendeskripsikan pengertian toleransi. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat memahami jenis dan manfaat toleransi. Yang ketiga, peserta didik dapat mendeskripsikan jenis dan manfaat toleransi. Lalu kita masuk ke dalam materi. Toleransi. Kenapa kita di dalam kehidupan perlu melakukan toleransi? Di sini ada yang tahu nggak, teman-teman? Oke. Jawabannya ialah kenapa kita harus melakukan toleransi? Karena supaya agar terhindarnya kekacauan di antara umat beragama. Langsung saja masuk ke pengertian toleransi. Pengertian toleransi secara etimologi yaitu berasal dari bahasa Latin, yaitu tolerer, yang berarti sabar dan menahan diri. Secara terminologi, toleransi mengacu pada sikap yang tidak memaksakan kehendak, tidak mencela, dan tidak merendahkan orang lain karena perbedaan yang ada. Lalu jenis-jenis toleransi. Yang pertama, jenis toleransi itu ialah toleransi beragama. Contohnya, menjalankan ibadah masing-masing. Yang kedua, toleransi budaya. Contohnya, menghargai dan mengakui keberagaman budaya lainnya. Yang ketiga ialah toleransi sosial. Toleransi sosial itu contohnya menghormati perbedaan kelas sosial dan menghindari dari terjadinya diskriminasi. Lalu yang terakhir ialah terdapat manfaat toleransi. Apa saja sih manfaat toleransi? Ada yang tahu tidak? Nah, manfaat yang toleransi yang bakal kita dapatkan, yang pertama ialah menciptakan rasa kasih sayang dan saling menghargai antar individu dan kelompok. Yang kedua, menghindari konflik antar individu dan kelompok. Yang ketiga, dan kita dapat memperluas wawasan dan pemahaman terhadap perbedaan. Oke, materi sudah selesai Bapak sampaikan. Yang selanjutnya Bapak ingin membagikan lembar kerja di mana di dalamnya itu terdapat soal-soal yang akan kalian jawab, dan Bapak ingin kalian berdiskusi dengan teman sebangkunya, dan Bapak akan berikan waktu 1 menit untuk kalian berdiskusi. Silakan dimulai berdiskusinya. Oke, waktu sudah habis. Di sini Bapak ingin meminta salah satu perwakilan dari kalian untuk maju ke depan guna untuk mengetahui seberapa jauh kalian memahami materi yang Bapak sampaikan tadi. Silakan, saya mau memilih Mas Naiful untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yang pertama, jelaskan pengertian dari toleransi. Jawabannya, toleransi adalah sikap saling menghargai, menghormati, dan menerima perbedaan antara individu atau kelompok dalam hal keyakinan, pendapat, atau kepercayaan. Yang kedua, apa jenis dan manfaat dari toleransi? Toleransi memiliki beberapa jenis. Yang pertama, toleransi beragama. Yang kedua, toleransi budaya. Yang ketiga, toleransi sosial. Yang keempat, toleransi politik. Oke, betul ya. Terima kasih Mas Naiful, silakan duduk kembali. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Sebelum itu, marilah kita baca doa terlebih dahulu dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak cukupkan, sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua? Hadir semua, Bu. Oke, good. Ya anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar ya tentang definisi perilaku jujur dan amanah. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang contoh perilaku jujur dan amanah. Oke, yang mana nantinya setelah kalian belajar, kalian bisa menyebutkan nih mana yang termasuk perilaku jujur dan amanah. Sudah siap belajar semuanya? Sudah, Bu. Oke, langsung aja ya kita ke perilaku jujur. Kemarin kita sudah belajar ya bahwasannya jujur itu artinya berkata atau berbuat sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya. Ya, jadi jujur itu tidak cuma dari perkataan, tetapi juga dari perbuatan. Nah, Bu, contoh dari jujur dalam perbuatan seperti apa? Coba semuanya perhatikan ke layar. Nah, di sini ada dua gambar ya, yang sebelah kanan, sebelah kiri. Kira-kira dari dua gambar di atas, mana yang termasuk perilaku jujur? Iya betul, yang kiri. Jadi yang di sebelah kiri ada seorang siswa yang sedang mengerjakan ujian. Fokus ya, tidak tengok kanan kiri. Terus yang kanan ada siswa yang sedang mencontek. Nah, perbuatan mencontek ini termasuk perbuatan yang tidak jujur. Kenapa, Bu? Karena dia mengerjakan sesuatu bukan hasil karyanya sendiri. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut ke yang kedua, yaitu perilaku amanah. Ya, kemarin amanah itu ada 3 ya, amanah terhadap diri sendiri, amanah terhadap orang lain, dan juga amanah terhadap Allah. Contoh dari amanah terhadap diri sendiri, misalnya dengan menjaga kesehatan. Amanah terhadap Allah, contohnya adalah dengan beribadah. Nah, lalu gimana amanah terhadap orang lain? Coba semuanya perhatikan videonya ya. Nah anak-anak, tadi ada seorang siswi yang dititipin HP sama temennya. Nah ia mau kemanapun selalu dibawa, dijaga karena itu adalah titipan. Nah ini yang termasuk sebagai amanah. Nah sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada ya. Nah sekarang ibu ada game namanya Fat and Sweet. Kalian nanti pilih ya satu-satu. Oke, sebelah sini. Nah, udah kebagian semuanya ya. Nah, di situ ada pertanyaan. Nanti ibu tunjuk salah satu atau salah dua dari kalian untuk menjawabnya ya. Coba dari barisan sini ibu pengen Mbak Audi. Coba dibacakan terus dijawab ya. Sebutkan contoh perilaku amanah di lingkungan keluarga. Jawabannya menjaga barang-barang keluarga dengan baik dan tidak merusaknya. Ya, gimana anak-anak? Betul? Betul. Oke, dari sebelah sini coba Mbak Jilan, gimana? Pertanyaannya, sebutkan contoh perilaku jujur di lingkungan masyarakat. Jawabannya, menyampaikan informasi yang benar saat melaporkan kejadian. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Audi dan Mbak Jilan. Ya anak-anak, itu tadi beberapa contoh dari sikap jujur dan amanah. Nah tentunya sikap jujur dan amanah ini tidak hanya sekedar kalian tahu ya contohnya atau definisinya, tetapi nantinya kalian bisa untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya tidak hanya di lingkungan sekolah ya, tetapi juga di lingkungan rumah atau keluarga dan juga di lingkungan masyarakat. Oke, semuanya sudah paham terkait perilaku jujur dan amanah? Sudah, Bu. Ya, selanjutnya Ibu akan memberikan penugasan. Silahkan kalian membuat infografis untuk materinya terkait minggu lalu sampai minggu yang tadi kita bahas. Oke? Oke, Bu. Iya, cukup sekian mungkin ya untuk materi hari ini. Ibu sangat mengapresiasi kalian sudah semangat banget. Terima kasih semuanya, sampai bertemu di minggu depan. Oke?
Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini apakah hadir semuanya? Hadir semua Bu. Oke, alhamdulillah. Karena hari ini hadir semuanya. Apakah kalian udah siap untuk belajar? Sudah Bu. Ada yang tahu nggak hari ini itu kita mau mempelajari apa? Belum. Ya, jadi hari ini kita itu akan mempelajari menjadi manusia yang bermanfaat dengan menghindari berfoya-foya, riya, dan sum'ah. Oke, dari anak-anak bisa perhatikan ke layar sebentar. Dari sini, apakah kalian ada yang tahu gambar apa yang ada di layar? Ya, betul sekali. Ya, itu jadi gambar tersebut adalah orang yang berfoya-foya, orang yang menghambur-hamburkan uang untuk kebutuhan yang tidak seharusnya. Berfoya-foya sendiri itu merupakan pola pikir, sikap dan tindakan yang tidak seimbang dalam memperlakukan harta. Jadi berfoya-foya itu memiliki nama lain atau sering disebut dengan israf atau berlebihan. Kemudian cara menghindarinya itu bisa seperti yang ada di gambar. Apakah ada yang tahu itu gambar apa? Yang sebelah kanan, gambar orang sedang sedekah. Yang kedua ada hidup sederhana. Iya, jadi kalau cara menghindari berfoya-foya, kita harus bisa menyisihkan sebagian harta kita untuk orang lain, disedekahkan daripada harta kita untuk berfoya-foya. Kemudian bisa juga dengan hidup sederhana. Kayak yang selanjutnya ada yang tahu itu gambar apa? Orang sedang beribadah tapi di live-in, ya. Dibikin live. Itu merupakan salah satu bentuk kegiatan riya. Iya, betul sekali. Jadi riya dan sum'ah itu hampir mirip. Riya itu melakukan dan memperlihatkan amal ibadah dengan niat itu supaya mendapatkan pujian atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan kalau sum'ah itu memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan orang lain, tujuannya agar diri kita itu bisa mendapatkan pujian juga atau sanjungan dari orang lain. Oke, selanjutnya itu ada cara menghindarinya. Cara menghindarinya itu bisa dilakukan dengan kita selalu berzikir kepada Allah, mengingat Allah agar senantiasa kita itu selalu tidak memiliki rasa agar saya ingin dipuji, saya ingin mendapatkan pujian dari orang lain, saya ingin disanjung, tapi kita bisa semata-mata beribadah hanya untuk Allah. Oke, dari yang tadi Ibu jelaskan, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, karena tidak ada yang ditanyakan, Ibu mau meminta salah satu dari kalian maju ke depan untuk coba mendeskripsikan tentang yang ada gambar yang ada dalam yang dipegang Ibu. Siapa yang mau? Ya, silahkan Mbak Nila. Ya, bisa dijelaskan ya Mbak gambar apa, kemudian bagaimana cara menghindarinya? Ya, gambar yang ini merupakan gambar orang yang sedang berfoya-foya. Cara menghindarinya itu dengan cara memperbanyak sedekah. Ya, apakah betul teman-teman? Betul. Ya, beri tepuk tangannya untuk Mbak Nila. Oke, jadi dari gambar ini tadi seperti yang Ibu jelaskan ya, bahwa ini merupakan perilaku berfoya-foya, dan berfoya-foya itu merupakan perilaku yang dibenci oleh Allah. Jadi lebih baik kita menghindarinya. Daripada untuk berfoya-foya, mending harta kita untuk bersedekah. Karena
kita mendapatkan pahala dan orang yang dibantu kita akan merasa senang karena mendapatkan bantuan dari kita. Oke, mungkin dari Ibu cukup sekian. Untuk pertemuan minggu depan, Ibu mau meminta kalian dari materi tadi berfoya-foya, sum'ah dan riya, kalian membuat salah satu video atau poster yang masih berkaitan dengan materi pada hari ini. Bisa dikumpulkannya per individu nanti secara kolektif kepada ketua kelas. Siap? Oke. Mungkin pada pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian. Sebelum Ibu tutup, silakan untuk berdoa terlebih dahulu. Siap, berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, mungkin dari Ibu cukup sekian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih? Oh, semule. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita pada siang hari ini bertemu lagi dengan Bapak. Ya, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, silakan ketua kelas bisa memulai doa terlebih dahulu, bisa dipimpin terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti Bang, spidol. Ya, ada yang tahu nggak sih kita hari ini akan belajar apa? Oh, belum ada. Ya, sekarang kita akan mempelajari tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Iman. Iman menurut bahasa, yaitu kita melakukan pengakuan secara lisan atau ikrar, terus kemudian diucapkan dengan lisan dan melaksanakan dengan perbuatan. Ya, di sini iman kepada kitab-kitab Allah ada 4 kitab yang wajib kita imani, yaitu kitab Daud yang diturunkan kepada Nabi yaitu kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Kemudian ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan kemudian ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Kemudian ada kitab penyempurna kitab sebelum-sebelumnya, yaitu kitab Al-Quran. Ada yang tahu nggak nih kitab Al-Quran itu diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, untuk membuat anak-anak lebih ingat lagi kepada
apa aja sih kitab-kitab yang wajib kita imani? Bapak di sini ada video, ya kita nyanyi bareng-bareng ya. Yuk, 1, 2, 3. Kitab Allah ada 4 macam, Zabur, dan juga Al-Quran. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Ya, selain 4 kitab di atas, ada juga Suhuf Musa dan Suhuf Ibrahim. Apa sih Suhuf? Suhuf apa sih? Suhuf adalah lembaran-lembaran. Dan sekarang itu keberadaannya itu udah nggak terlihat lagi. Ya mungkin cukup sekian materi dari Bapak. Ya untuk pertemuan besok ya. Besok kalian itu membuat infografis tentang materi hari ini, yaitu infografis tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Silahkan bisa dibuat dengan sekreatif mungkin, bisa dibuat dengan ya sebebas anak-anak, karena ya tidak membatasi lah saya lah. Ya cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, hari ini kita bertemu lagi dengan pembelajaran PAI dan Budi Pekerti. Tentunya ini pembelajaran yang sangat kalian tunggu-tunggu ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ibu minta tolong ketua kelas untuk memimpin doa. Siap, berdoa boleh. Oke, sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian masing-masing ya. Cici, Jilan, Nasrul. Oke, hadir semua ya hari ini ya. Alhamdulillah sehat semua berarti ya. Masih semangat hari ini? Masih, Bu. Ya, masih udah siang tapi masih semangat ya. Ya, oke.
Ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Ya, tentang apa, Mas Nasrul? Jual beli, Bu. Oh iya, tentang jual beli ya. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang jual beli. Nah, tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian jual beli. Terus yang kedua, peserta didik dapat memahami hukum dasar jual beli. Peserta didik dapat menjelaskan rukun jual beli, dan yang terakhir peserta didik dapat menjelaskan macam-macam jual beli. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya nih. Dari kalian ada yang tahu nggak apa sih itu jual beli? Saya, Bu. Iya, Mbak Iklima silahkan. Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu lainnya, Bu. Iya, betul sekali. Jual beli adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu lainnya. Sedangkan menurut istilah, penukaran harta dengan harta lainnya dan pengelolaan yang disertai dengan lafal ijab qabul menurut ketentuan syariat Islam. Oke, selanjutnya dasar hukum jual beli. Dasar hukum jual beli pada mulanya itu mubah atau boleh ya, dan itu juga sudah tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Oke, coba perhatikan PPT ya. Kita selanjutnya akan masuk pada rukun jual beli. Yang pertama ada apa? Penjual. Terus yang kedua ada? Iya, pembeli. Terus yang ketiga? Iya, yang keempat ada nilai tukar pengganti barang. Contohnya apa? Uang. Iya, betul. Yang kelima ada akad jual beli. Kita lanjut pada materi yang terakhir yaitu macam-macam jual beli. Nah, macam-macam jual beli itu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama jual beli yang sah, terus yang kedua ada jual beli yang terlarang, dan yang terakhir ada jual beli yang sah tetapi dilarang agama. Baik, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2 ya. Tugasnya kalian itu mencari jawaban. Baik, Ibu akan membagikan lembar. Ibu kasih waktu 1 menit ya. Oke, sudah selesai semuanya? Sekarang Ibu minta tolong perwakilan dari kalian maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya, kepada Mbak Audi, silakan. Perwakilan kelompok 1. Baik, di sini jawaban dari kelompok 1 yaitu yang pertama, sebutkan contoh atau bentuk dari jual beli yang termasuk dalam kategori jual beli yang sah tetapi dilarang oleh agama. Yang pertama itu ada jual beli pada saat khutbah Jumat. Kemudian yang kedua, jual beli dengan cara menghadang di jalan seperti sebelum sampai di pasar. Kemudian jual beli dengan niat menimbun barang. Kemudian jual beli dengan cara mengurangi ukuran timbangan. Jual beli dengan cara mengecoh. Dan yang terakhir, jual beli barang yang masih dalam tawaran orang lain. Oke, betul apa enggak teman-teman? Betul. Oke, betul. Terima kasih Mbak Audi. Ya, kelompok 2 silahkan maju perwakilan. Sebutkan contoh dari jual beli yang termasuk dalam kategori jual beli terlarang. Yang pertama itu jual beli sistem ijon, kedua barang haram, dan yang ketiga sperma hewan. Oke, terima kasih Mbak Cici. Silakan duduk kembali. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, jadi sebelum Ibu tutup, Ibu akan mengulas pembelajaran siang hari ini ya, yaitu yang pertama kita sudah mempelajari tentang pengertian jual beli, terus yang kedua kita sudah mempelajari apa? Dasar hukum jual beli, terus yang ketiga kita sudah mempelajari rukun jual beli, dan yang terakhir macam-macam jual beli. Oke, Ibu cukupkan sampai di sini. Setelah ini kalian ada mata pelajaran lagi apa enggak? Berarti langsung pulang ya. Hati-hati di jalan ya. Oke, sebelum Ibu tutup, Ibu minta tolong ketua kelas pimpin doa. Siap, berdoa mulai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Apakah hari ini kalian semuanya pada sehat? Alhamdulillah kalau sehat. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Siap, berdoa mulai. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu ada ice breaking ya. Ice breakingnya kalian kalau misal Ibu panggil namanya, kalian sebutkan alat-alat kebersihan. Audi Putri Marisa. Aku. Gifari Diaul Haq. Moceng. Iklimatu Rizki. Prihatini. Naiful Amri. Cici Susanti. Jilan Akmalia. Nasrul Taufikur Rahman. Saila Indah Zatul Zuhriyah. Trini Lasari. Dwi Duratun Nafisah. Oke. Baik, sebelum kita ke materi, mari kita, ada yang tahu hari ini kita akan membahas mengenai apa? Ya, hari ini kita akan membahas mengenai bersuci dari hadas dan najis. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian toharo atau bersuci beserta dengan dalilnya. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengklasifikasikan jenis hadas dan najis dan kriterianya. Kemudian yang terakhir, peserta didik dapat mempraktekkan tata cara membersihkan dari hadas dan najis. Ya, di sini ada yang tahu mengapa mempelajari tohara itu sangat penting? Karena sebuah bagian dari proses pembersihan diri dan satu-satunya syarat agar ibadah yang diterima Allah SWT. Ya, oke. Terus apa sih perbedaan antara hadas dan najis? Ada yang tahu nggak? Tahu Bu. Jadi perbedaan antara hadas dan najis itu adalah perkara yang zahir dan bisa dilihat seperti air kencing, darah dan lain sebagainya. Sedangkan hadas itu adalah perkara maknawi yang ada di dalam jasad dan tidak dapat dilihat oleh panca indera. Ya, kemudian bagaimana sih cara mensucikan diri dari hadas dan najis? Saya Bu. Ya, Bisa menggunakan air atau debu atau tanah. Ya, terima kasih ya anak-anak, kalian sudah sangat bagus. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai toharoh, kemudian dalil tentang toharoh, pengertian najis dan macam-macamnya, pengertian hadas dan macam-macamnya, dan cara membersihkan hadas dan najis. Ya, jadi toharoh itu dari segi bahasa berarti membersihkan diri dari pakaian, tempat, benda-benda lain dari najis dan hadas dengan cara yang ditentukan oleh Islam. Dasar hukum toharoh itu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 202 yang berbunyi Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Kemudian najis itu merupakan segala jenis kotoran yang menjijikan yang harus disucikan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam fikih. Ada yang tahu nggak di sini najis itu ada berapa? 3. Apa aja coba? Ya, bagus. Kemudian hadas. Hadas itu adalah kondisi tidak suci yang ada pada tubuh manusia dan dapat menghalangi sahnya ibadah. Hadas itu ada dua, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu seperti keluarnya sesuatu dari dalam tubuh manusia seperti kencing,
atau buang angin. Penyucian dari hadas kecil itu dilakukan dengan wudhu atau tayamum. Kemudian hadas besar itu disebabkan oleh keadaan tertentu seperti keluarnya sperma baik karena mimpi atau persetubuhan, haid, nifas, dan sebagainya. Penyucian dari hadas besar itu dilakukan dengan mandi besar atau tayamum. Kemudian untuk penyucian najis, untuk najis ringan itu cukup dengan mempercikan air pada bagian yang terkena najis. Kemudian untuk najis mutawasito itu bersihkan area yang terkena sampai hilang sifat-sifatnya. Dan untuk najis berat itu mencucikan 7 kali, salah satunya dengan tanah atau benda lain yang memiliki sifat membersih. Untuk penyucian hadas itu bisa dengan wudhu, mandi wajib, atau tayamum. Apakah kalian sudah paham? Sudah. Oke, jika sudah paham, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok ya. Kalian akan membahas mengenai tata cara bersuci dari hadas dan najis, bagaimana caranya, kemudian tulis poin-poin pentingnya. Ibu beri waktu 1 menit. Oke, sudah selesai diskusinya. Sekarang minta tolong untuk perwakilan kelompok maju. Ya, silakan dari kelompok 1 terlebih dahulu. Ya, cara mensucikan dari najis mughalladha yaitu dibasuh dengan air sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampuri dengan lebu atau tanah. Ya, terus kelompok 2. Ya, tata cara wudhu yang pertama itu membaca niat, kemudian membasuh tanah, kumur-kumur, mengusap hidung, menghisap air di hidung, terus membasuh muka, terus masuk ke tangan, mengusap sebagian kepala, kemudian membasuh telinga dan membasuh kedua kaki, yang terakhir tertib. Ya, terima kasih. Tepuk tangan kelompok 1 dan 2. Oke, sudah selesai diskusinya ya. Sekarang jadi untuk kesimpulan pada hari ini itu kita membahas mengenai pengertian tohar dan dalilnya, pengertian najis dan macam-macamnya, pengertian hadas dan macam-macamnya, dan cara mensucikan hadas dan najis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan Mas Nasrul untuk memimpin teman-temannya berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Tapi kayaknya Ibu lihat tuh ada yang kurang sehat nih. Kenapa ya? Nah, coba tuh lihat di kolong kalian. Masih ada kertas, terusan kemudian ada plastik. Nah, ini juga nih, ini kenapa kosong nih? Nah, minta tolong ya Mbak Jilan untuk maju, Mbak Nafisa dan Mbak Cici. Jangan sampai kursinya yang di depan kosong.
Begitu. Itu yang di belakang juga jangan nyender, nanti malah ngantuk siang-siang. Nah, udah ya, ini kan udah kelihatan bersih dan sehat. Alhamdulillah. Nah, di sini kita udah memasuki pertemuan ketiga ya, Ibu. Pada pertemuan yang lalu kita habis mempelajari tentang pengertian zakat. Sudah paham? Sudah kan ya? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menerangkan tentang pengertian sholat dan pengertian zikir. Nah, ada yang tahu apa itu sholat dan zikir? Nah, baik, Ibu akan menjelaskan ya. Yang pertama itu pengertian sholat. Sholat secara bahasa yaitu doa atau doa untuk meminta kebaikan. Sedangkan secara istilah, sholat itu segala perbuatan atau ucapan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat itu hukumnya apa, anak-anak? Wajib. Sholat itu ada 5 waktu, itu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kenapa kita harus sholat? Karena dengan sholat hati kita tentram, pikiran kita menjadi positif dan menjauhi dari perbuatan keji dan mungkar. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat, ia akan mendapatkan petunjuk, cahaya, dan keselamatan di hari kiamat. Ya, kenapa Mbak Vidi ngobrol sama temennya? Ngobrolin apa? Coba jelaskan tadi pengertian sholat secara bahasa. Nggak tahu. Kok nggak tahu sih? Nah, jadi anak-anak, kalau Ibu menerangkan tolong untuk diperhatikan ya. Nah, jadi pengertian sholat secara bahasa yaitu doa atau doa untuk meminta kebaikan. Begitu ya Mbak Vidi? Nah, sudah paham semua anak-anak? Nah, baik, Ibu akan menerangkan yang kedua yaitu tentang pengertian zikir. Zikir secara bahasa yaitu mengingat, sedangkan secara istilah itu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya itu dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran, yang artinya hai orang-orang yang beriman, berzikirlah engkau sebanyak-banyaknya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba ada yang tahu nggak cara zikir ada berapa? Ya, kan? Cara zikir itu ada 3, Bu. Zikir hati, zikir ucapan, dan zikir perbuatan. Nah, bagus ya Mbak Jilan. Nah, di sini cara zikir itu ada 3. Yang pertama itu ada zikir hati, kemudian zikir perkataan, dan zikir perbuatan. Zikir hati itu meliputi segala sesuatu kita harus menghayati ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian zikir yang kedua itu ada zikir perbuatan, yaitu kita harus menjauhi perbuatan keji dan mungkar. Contohnya apa? Contohnya itu ada, yang pertama itu berbohong, kemudian yang kedua itu ada mencuri, dan yang terakhir adu domba, serta perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh ajaran Islam. Kemudian yang terakhir itu ada zikir perkataan, yaitu lafaz-lafaz yang di dalamnya mengandung keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya yaitu tasbih, tahmid, tahlil, membaca Quran, dan sholat. Di dalam sholat juga termasuk ada bacaan zikir ucapan, yaitu tasbih, tahmid, dan takbir. Nah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat, kemudian dia tetap melaksanakan perbuatan keji dan mungkar, maka tidak bertambah kepadanya pahala, melainkan dia menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya anak-anak, bisa dipahami? Bisa ya, alhamdulillah. Baik, sebelum Ibu tutup, tadi pada kesempatan kali ini kita telah mempelajari yang pertama pengertian sholat, kemudian pengertian zikir, cara untuk berzikir. Nah, kesimpulannya kita sebagai makhluk ciptaan Allah harus senantiasa untuk menjaga sholat dan menjaga zikir agar selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya membaca buku LKS-nya tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menaati segala perintahnya. Begitu ya anak-anak, bisa dipahami? Bisa. Nah, baik. Ibu tutup mungkin, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai, kita sebaiknya membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, apa kabar pagi ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap ceria, makin bertakwa. Nah, ada yang tahu hari ini materinya apa? Tidak. Nah, materi hari ini yaitu tentang beriman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir itu maksudnya gimana anak-anak? Ada yang tahu? Iman kepada hari akhir itu maksudnya beriman, meyakini bahwa hari akhir itu ada, kehancuran alam semesta di dunia ini itu ada. Nah, para ulama mengelompokkan hari kiamat ada dua, ada yang tahu? Terus kiamat pertama kiamat apa? Suhro. Terus suhro semua deneng. Apa? Suhro. Kubro. Kalau suhro itu kiamat kecil. Kubro kiamat besar. Ada yang tahu ciri-cirinya kiamat suhro itu contohnya gimana? Banjir, benar. Terus gempa bumi. Nah, contoh kiamat kubro, tanda-tandanya aja, tanda-tandanya. Munculnya Dajjal. Matahari terbit dari mana? Barat. Terus turunnya Nabi Isa. Terus munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Nah, kehidupan di alam akhirat itu ada 5. Yang pertama yaitu alam barzah. Nah, di alam barzah itu manusia akan ditanyai oleh malaikat. Malaikat siapa? Mukar dan Nakir, benar. Nah, terus kemudian Yaumul Ba'as, hari kebangkitan. Itu ditandai dengan ditiupnya sangkakala yang kedua. Sangkakala yang pertama itu apa? Ya, ketakutan, munculnya ketakutan. Nah, terus kemudian Yaumul Mahsyar itu dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Terus kemudian Yaumul Hisab, ditimbangnya amal perbuatan. Kemudian surga dan neraka. Yang surga itu untuk orang-orang yang beramal saleh. Neraka buruk. Nah, ada yang ditanyakan dari materi ini? Tidak. Ibu ada kuis untuk menambah nilai kalian. Kus ya. Yang pertama, beriman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Ya, siapa yang tadi jawab? Mbak Iklimah, benar. Terus kemudian kiamat suhro adalah kiamat kecil, ya. Kemudian contoh kiamat suhro adalah benar. Mikir dulu ya. Nah, karena materi hari ini sudah selesai, Ibu ada tugas untuk pertemuan selanjutnya, yaitu bumi yang kita tempati sekarang kan besar, kuat, dan kokoh. Di sisi lain dinyatakan bahwa alam semesta termasuk dunia ini pada dasarnya saatnya akan mengalami kehancuran. Nah, carilah data atau informasi dari berbagai media yang mengungkapkan misteri mengapa bumi yang sangat kokoh ini hancur. Bisa nggak anak-anak? Bisa, Bu. Insya Allah ya. Nah, untuk pertemuan tugas dikumpulkan minggu depan. Ada yang ditanyakan? Enggak. Nah, sekian dari Ibu. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Untuk menutup kegiatan hari ini kita baca hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, sebelum kita mengawali pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dulu. Silakan ketua dipimpin doa. Siap, berdoa mulai. Bismillah. Oke. Sebelum kita masuk ke materi pada hari ini, ada yang masih ingat nggak materi kemarin kita tentang apa? Bersyukur, Pak. Oh iya. Coba Mas Gifari, apa itu manfaat bersyukur? Yang pertama meningkatkan keimanan, yang kedua hidup menjadi lebih damai, yang ketiga terhindar dari dendam, dan yang keempat menjaga diri agar terhindar dari hal-hal negatif. Oke, terima kasih Mas Gifari. Untuk materi selanjutnya yaitu kita akan membahas keistimewaan malam Lailatul Qadar. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Siswa dapat memahami dan menjelaskan makna serta keutamaan malam Lailatul Qadar. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi tanda-tanda dan amalan yang dianjurkan pada malam Lailatul Qadar. Selanjutnya materi yang kita bahas hari ini ada pengertian Lailatul Qadar, dalil dan makna, ciri-ciri datangnya Lailatul Qadar, dan yang terakhir keutamaan. Masuk yang pertama yaitu pengertian. Apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar adalah salah satu malam yang paling istimewa dalam bulan Ramadan. Malam ini dinamai dari kata Laila yang berarti malam dan Qadar yang berarti kemuliaan. Malam ini dianggap lebih baik dari 1000 bulan. Dan merupakan malam turunnya Al-Qur'an yang merupakan mukjizat bagi Nabi Muhammad sallallahu. Lalu selanjutnya dalil atau makna. Dalil malam Lailatul Qadar terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5. Di sini Pak Guru akan menunjuk Mas Nasrul, silakan untuk melafalkan surat Al-Qadar beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anjalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Artinya, ayat pertama, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan itu. Ayat kedua, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Ayat ketiga, malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Ayat keempat, pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril yang di situ hanya untuk mengatur segala urusan. Ayat kelima, malam itu penuh kesejahteraan sampai ke ajar. Baik, terima kasih Mas Nasrul. Malam Lailatul Qadar memiliki keutamaan yang sangat tinggi. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang lebih besar daripada 1000 bulan bagi umatnya yang beribadah di malam ini. Malam ini juga dianggap sebagai malam di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Selanjutnya, kapan terjadinya? Malam Lailatul Qadar terjadi pada malam 10 hari malam terakhir bulan Ramadan. Tepatnya di malam ganjil, yaitu dimulai pada malam 21, 23, 25, 27, dan 29. Meskipun ada beberapa riwayat yang mengatakan bahwa malam ini tidak hanya terjadi pada malam ganjil, tapi juga pada 10 malam terakhir bulan Ramadan tanpa penghitungan ganjil ataupun genap. Selanjutnya, ciri-ciri datangnya malam Lailatul Qadar. Mbak Prihatini silakan baca ciri-ciri datangnya malam Lailatul Qadar. Ciri-ciri datangnya malam Lailatul Qadar itu yang pertama adalah malam terang dan bercahaya, yang kedua adalah tidak mendung dan tidak hujan, yang ketiga udara tidak panas dan tidak dingin, dan yang keempat adalah angin berhembus kencang. Oke, terima kasih Mbak Prihatini. Untuk yang terakhir ada keutamaan malam Lailatul Qadar. Keutamaan malam Lailatul Qadar diantara yang pertama yaitu pahala yang berlipat ganda. Amalan yang dilakukan pada malam ini akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita dianjurkan untuk beribadah, contohnya sholat malam, itikaf, dan membaca Al-Quran.
Yang kedua, dosa-dosa diampuni. Dosa yang telah dilakukan pada malam akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pintu langit dibuka dan pintu neraka ditutup. Dan yang terakhir, malam pencatatan takdir. Malam ini dianggap sebagai malam pencatatan takdir di mana segala urusan yang penuh hikmah dijelaskan. Oke. Materi itu sudah selesai. Tadi kita belajar tentang apa saja ya, Mas Mbak? Terus? Oke, betul semua. Nampaknya waktu sudah menunjukkan habis. Sebelum kita mengakhiri pada pembelajaran hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma ila aqwatorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat ya dalam menuntut ilmu pada hari ini? Masih, Bu. Masih, karena memang tadi sudah istirahat dan sudah makan semuanya ya? Sudah, Bu. Sudah, oke. Untuk memulai pembelajaran hari ini silahkan untuk berdoa terlebih dahulu. Silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah berdoa artinya kita sudah siap untuk belajar, siap untuk menuntut ilmu. Sudah siap apa belum semuanya? Sudah. Oke, sebelum Ibu mulai materi pembelajaran pada hari ini, sebelumnya Ibu mau review materi yang lalu. Ada yang masih ingat kita belajar tentang apa materi yang lalu? Kayaknya pada diem, berarti pada nggak belajar ya tadi malam? Enggak. Sedikit mereview. Oh, capek, ada yang capek, ada yang ketiduran mungkin ya. Oke. Jadi untuk review materi yang minggu lalu, jadi minggu lalu kita sudah belajar terkait dengan materi berfoya-foya dan juga hidup apa? Hidup ria. Nah, hari ini kita akan belajar terkait dengan rukhsah. Ada yang sudah belajar tadi malam? Belum. Ada yang sudah, ada yang belum. Oke, tidak apa-apa. Nah, untuk hari ini kita akan belajar terkait dengan materi rukhsah. Nah, tujuan pembelajaran hari ini kita ada dua. Yang pertama adalah kita bisa mendefinisikan nih apa artinya rukhsah. Kemudian yang kedua kita dapat mengetahui tujuan dari adanya rukhsah. Nah, untuk hari ini Ibu sudah membuat media pembelajaran yang berupa peta konsep. Nah, bisa dilihat di sini. Jadi peta konsep materi rukhsah ini ada definisi, ada tujuan, kemudian ada sholat, rukhsah puasa, rukhsah zakat, dan juga rukhsah haji. Nah, kita mulai dari definisi terlebih dahulu. Apa itu rukhsah? Di sini ada yang tahu apa itu rukhsah? Kenapa, Mbak Ii? Oke, good. Jadi rukhsah itu artinya adalah keringanan atau kelonggaran. Nah, kita lanjut ke bagian tujuan. Nah, kira-kira adanya rukhsah ini tujuannya itu untuk apa ya? Ada yang tahu? Coba Ibu minta Mbak Fidiatul untuk membacakannya. Tujuan dari rukhsah. Tujuan dari rukhsah itu menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam beribadah. Yang kedua itu tetap dapat menunaikan ibadah sehingga terbentuk ketaatan kepada Allah SWT. Yang ketiga itu terjaganya harta dan jiwa sebagai bentuk perlindungan dari Allah. Yang keempat, memberikan pilihan dalam menunaikan ibadah sesuai dengan kondisi yang sedang dialami.
Oke, good. Jadi tujuan rukhsah yang pertama adalah menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam beribadah. Kadang kan kalau misalnya mau beribadah itu ada gangguan atau kesulitan ya. Contohnya, kita langsung masuk ke rukhsah sholat. Contohnya adalah ketika kita mau sholat tetapi kita dalam posisi di perjalanan atau yang sering kita disebut dengan musafir. Kira-kira rukhsah sholatnya itu seperti apa? Ada yang tahu? Iya, bisa menjamak atau mengqashar sholatnya. Nah, terus untuk rukhsah puasa, coba untuk rukhsah puasa itu kayak misalnya perempuan yang sudah haid dan nifas, itu kira-kira diwajibkan atau tidak untuk berpuasa? Tidak. Nah, maka dari itu rukhsah bagi orang atau bagi perempuan yang haid dan nifas itu tidak diwajibkan untuk berpuasa tapi menggantinya. Nah, kemudian ada rukhsah zakat. Rukhsah zakat di sini Ibu minta Mbak Cici untuk membacakannya. Rukhsah dalam zakat bagi setiap muslim yaitu yang pertama, zakat fitrah dapat dibayar dengan uang. Kemudian yang kedua, pembayaran zakat dilakukan oleh pemilik zakat. Ketiga, pembayaran zakat fitrah bisa dilakukan beberapa hari sebelum Idul Fitri. Oke, good. Itu untuk rukun zakat. Kemudian ada rukhsah zakat, kemudian ada rukhsah haji. Nah, untuk rukhsah haji ini contohnya seperti ketika kita sa'i. Nah, sa'i itu kan memerlukan kekuatan tubuh. Nah, ketika kita tidak kuat, maka boleh menggunakan alat bantu seperti itu. Untuk materi rukhsah, apakah ada yang mau bertanya atau sudah paham semuanya? Insya Allah sudah ya. Oke, kalau sudah semuanya, coba Ibu minta salah satu untuk memberikan kesimpulan. Coba Ibu minta Mbak Eva. Sedangkan secara istilah yaitu adanya perubahan hukum sebab berbagai hal. Oke, good. Jadi itu untuk materi rukhsah hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Untuk hari ini Ibu memberikan tugas kepada kalian untuk membuat infografis di rumah. Kemudian mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Silakan untuk ketua kelas untuk berdoa. Siap, berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sekarang kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Mas Nasrul. Silakan Mas Nasrul. Siap, berdoa mulai. Kita absen terlebih dahulu ya. Mbak Audi, Mbak Eva, Mas Gifari, Mbak Iklima, Mbak Tini, Mas Amri, Mbak Cici, Mbak Jilan, Mas Nasrul, Mbak Nila, Mbak Tini, Mbak Vidi. Maaf. Oke. Gimana kabar materi apa? Apakah kalian masih ingat materi apa yang minggu lalu? Ya, silakan Mbak Udi. Kemarin kita belajar tentang meneladani peran ulama dalam menyebarkan ajaran Islam di Indonesia, Bu. Oke, bagus Mbak Udi. Sekarang kita akan membahas materi tentang kurban dan akikah. Oke, apa kalian tahu apa itu kurban dan akikah? Oke, Ibu akan sedikit menerangkan tentang kurban dan akikah. Kurban adalah pengertian
kurban. Kurban menurut bahasa berasal dari kuroba, berarti dekat. Sedangkan menurut syariat, kurban berarti hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat dan waktu tertentu. Akikoh berasal dari bahasa rambut yang tumbuh dari kepala bayi. Sedangkan menurut istilah, akikoh adalah binatang yang disembelih pada saat hari ke-7 atau kelipatan 7 dari kelahiran bayi, disertai mencukur rambut dan memberi nama pada anak yang baru lahir. Oke, sekarang kita akan melihat video tentang kurban dan akikoh. Setelah itu kalian akan mempresentasikan apa yang kalian lihat dalam video tersebut. Ibu beri waktu 2 menit. Ibu bagi kelompok 1 sini, kelompok 2 sini ya. Ya, silakan silakan melihat video yang sudah Ibu share di grup. Oke, sudah ya, udah waktunya ya. Sekarang kelompok 1 silakan maju, Mbak. Siapa yang mau jadi perwakilan? Ya, silakan maju, Mbak. Ya, hasil presentasi dari kelompok 1, kurban adalah merupakan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah, bukti tentang kesungguhan kita terhadap perintah Allah, seperti kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail yang akan disembelih oleh ayahnya atas perintah Allah. Ini merupakan wujud penyerahan diri dengan ikhlas, maka saat akan disembelih, Allah mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba. Jadi dengan adanya itu Nabi Ismail tidak jadi disembelih. Jika menyembelih hewan kurban, maka harus menyebut nama Allah. Hewan kurban seperti kambing, sapi, domba, unta, kerbau. Hewan kurban diberikan kepada orang yang menyembelih hewan kurban, sahabat atau kerabat lainnya, dan fakir miskin. Ya, bagus. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, sekarang kelompok 2 silakan perwakilan kelompok 2. Bismillah, izin mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2, yaitu tentang akikah, yang mana pengertian akikah itu adalah penyembelihan hewan ketika memperoleh keturunan atau anak yang baru lahir, mana hukumnya adalah sunnah muakkad bagi orang yang mampu. Perbedaan kurban dilakukan pada hari raya Idul Adha, sedangkan akikah dilakukan saat anak 7 hari setelah kelahiran bayi tersebut. Memberi nama dan memotong rambut hewan yang disembelih kambing atau domba. Untuk laki-laki itu 2 ekor kambing atau domba, dan perempuan cukup 1 kambing dengan syarat baik, sehat, gemuk dan tidak cacat. Yang mana daging boleh dimakan oleh keluarga, akikoh, tetangga, sanak saudara, fakir miskin. Yang mana hal ini berbeda dengan kurban. Akikah dibagikan sudah matang, sedangkan kurban tidak. Hikmahnya adalah sebagai sarana menghidupkan sunnah Nabi, takarrub, dan membebaskan anak dari pegadaian serta menambah cinta anak kepada orang tua. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, oke, karena pelajaran kita sudah selesai, Ibu akhiri sampai di sini terlebih dahulu. Silakan untuk Mas Nasrul untuk berdoa terlebih dahulu. Amin, berdoa. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.